kalimat dua kalimat syahadat yang saya ucapkan, dan nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha. Kitab suci Injil. Kalau di Quran kita kan juga sering membacakan Injil kan, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini saya bisa berada di Masjid Al-Hikmah Surabaya. Masya Allah, sepertinya saya lihat masjidnya sudah cukup lama ya. Ngelihat lantainya ini kelihatannya bangunan lama nih. Tapi Masya Allah, semangatnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, alhamdulillah. Baik, mungkin kalau ada yang belum tahu saya, nama saya Dondi Tan. Tan itu adalah marga saya. Ya. Kalau bahasa Hokiannya, Tan itu se. Jadi saya Dondi setan. Bukan seton ya Pak ya, setan Pak. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah saya sebagai Muslim 2014. Setelah saya sempat dikafirkan oleh orang tua saya. Nah, setiap manusia lahir itu kan fitrah. Nah, ketika dia mengenal Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam, artinya sebenarnya dia kembali ke fitrahnya, bukan pindah agama. Ya, setiap orang yang menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani itu kan karena orang tuanya. Nah, alhamdulillah saya sudah kembali ke fitrah, dan saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini untuk tetap selalu menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Dan yang paling penting adalah menjaga iman Islam kita. Karena itu adalah buat saya, ketika saya menerima Islam, buat saya iman Islam itu adalah penghargaan yang paling tinggi yang diberikan Allah SWT kepada kita manusia. Ya. Baik, saya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mu'alaf at-tauhid yang berpusat dekat sini malah, kecamatannya sama nih, Jalan Mayangkara nomor 21 ya. Masya Allah. Sejak 2020 saya bergabung dan saya diamanahkan menjadi ketua Litbang. Alhamdulillah, gara-gara saya usul malah dijadiin ketua Litbang. Biasa begitu ya. Yang usul yang dikasih jabatan ini. Tapi alhamdulillah karena saya senang bergabung dengan yayasan ini, karena di dalam yayasan ini selain daripada kami membantu ya atau membina para mu'alaf, juga kami menempuh jalur perang pemikiran. Ya. Perang pemikiran yang kami lakukan ini tidak kami lakukan antar sesama umat muslim, tetapi yang kami lakukan adalah kepada kaum kufar di luar Islam. Khususnya kepada kaum Kristen. Nah, kenapa kok cuma kaum Kristen ya? Bapak-bapak mungkin semuanya tahu bahwa di mana-mana agama saudara kita ini memang selalu mengajak orang untuk ikut agama mereka. Ya, ada aturan, nggak ada aturan, biasanya mereka tetap melakukan. Kita juga melakukan hal yang sama, tetapi di dalam Islam kita mengenal yang namanya la ikraha fiddin, juga kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Dan kalau ada aturan pemerintah yang melarang untuk mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, yaitu keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79, di dalam bab 3 pasal 4 jelas dikatakan bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya. Jadi kita umat Islam, dai-dai kita juga melakukan hal yang sama, mencari orang-orang yang belum beragama, khususnya di daerah-daerah terpencil. Ya. Bahkan ada daerah-daerah yang orang-orangnya masih belum mengenal peradaban. Masih berpakaian seperti Tarsan. Masih ada incest. Boro-boro kenal Islam gitu ya.
Itu ada beberapa yang memang kami islamkan melalui beberapa lembaga, kami bawa ke Jakarta, kami bina mulai dari ngajarin bahasa Indonesia, ya. Mengajari bahasa Indonesia, mengajari berpakaian dan sebagainya. Hari pertama biasanya mereka nggak mau tidur di tempat tidur biasanya. Mereka kalau nggak nyari kolong mobil, nyari pohon. Ya, itu memang bagian daripada dakwah kita, ya. Nah, alhamdulillah karena saya dijadikan ketua Litbang di dalam Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, maka saya ditugaskan untuk berdebat dengan pemuka agama Kristen paling tidak 2 kali dalam setahun gitu. Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk memberikan edukasi kepada kaum muslimin dan juga kepada yang belum muslim tentang perbandingan kedua agama ini, ya. Kami selalu menjunjung tinggi bahwa berdebat harus dengan cara yang paling baik, ya, sesuai dengan arahan atau perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Jadi kami tidak sembarangan berdebat, kami tidak sembarangan melakukan dialog dengan pemuka agama Kristen, tapi kami menyediakan tempat yang baik, kami menyediakan transportasi buat mereka, bahkan kami berikan akomodasi dan lain sebagainya yang baik untuk mereka. Tujuannya nanti setelah selesai debat, yang menonton atau bahkan yang hadir bisa menilai. Yang muslim tambah kuat imannya, tambah kuat akidahnya. Mudah-mudahan yang belum muslim, ya tahu sendirilah ya. Saya tidak pernah berusaha untuk memuslimkan siapa-siapa, tetapi alhamdulillah dari hasil debat-debat yang sudah kami lakukan, sekarang hampir tiap hari di kantor saya menerima tamu, ya. Entah itu dari kalangan Kristen, entah itu dari kalangan Islam. Kalau yang Kristen biasanya mereka mau berdiskusi, konfirmasi, pengen tahu sendiri kitabnya gitu ya, membanding-bandingkan sendiri kitabnya. Alhamdulillah ada yang bersyahadat, ada yang tidak apa-apa, kita tidak memaksa. Tetapi dari yang kalangan muslim juga ada yang datang ke saya, juga hampir tiap hari. Nanti ada yang bawa suaminya yang mau murtad, ada yang mau bawa istrinya yang mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad, atau bawa anak-anaknya yang mau murtad atau yang sudah murtad. Ya, buat kami hanya memberikan nasihat, ya. Yang bisa kami lakukan hanya memberikan nasihat, dan juga apa yang kami punya dokumen itu yang kami tunjukkan kepada mereka. Sering ketika orang-orang dari kalangan Kristen datang ke tempat saya, melihat kitab-kitab yang begitu banyak versinya, setelah mereka membaca, ada catatan kaki, habis baca, nangis. Saya tanya, kenapa nangis? Berarti saya selama ini dibohongin sama gereja ya? Nah, bukan saya ngomong ya. Bible-nya sendiri yang ngomong gitu. Karena memang saya akhirnya bisa memiliki kitab-kitab yang boleh dikatakan jujur. Yang ada ayat-ayat tidak sahih yang mereka bilang tidak asli gitu. Ya. Karena apa? Karena memang perkara kitab di dalam kalangan Kristen sendiri itu memang di internalnya sendiri memang masih terjadi perdebatan gitu ya. Entah yang namanya kontradiksi, entah yang namanya ayat tidak asli, entah yang namanya kanon. Bahkan kemarin kalau kita ikuti di dalam perdebatan antaragama, dari kalangan sendiri bisa mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru mereka sendiri ada 6.577 kesalahan. Itu pengakuan dari kalangan akademisi mereka sendiri. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam, kita nggak pernah ngeributin masalah Quran ini ada ayat tidak asli atau enggak gitu ya. Alhamdulillah. Kita tidak pernah meributkan ini ada ayat yang tidak logis atau enggak gitu ya. Alhamdulillah. Di dalam Islam, kita memandang Al-Quran 100% murni firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah teruji baik dari ayat-ayat yang berhubungan dengan kemanusiaan, baik ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah, ataupun ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Banyak sekali, bahkan mungkin hampir 1000 ayat yang berhubungan dengan sains yang sudah terbukti atau dikonfirmasi oleh sains pada zaman sekarang. Jadi artinya, jika ada satu ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains yang sudah terbukti benar, insya Allah ayat-ayat yang lain di dalam Quran juga terbukti benar. Ya.
kurang lebih 80% sudah terbukti benar. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Artinya insya Allah dengan ilmu probabilitas, ayat-ayat yang belum terbukti benar atau salah itu akan terbukti benar. Insya Allah ya. Baik, saya akan langsung saja, karena saya memang di bidang kristologi, yang artinya kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Nabi kita Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Ya, untuk kita jelas Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah yang diberikan kitab Injil untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya, dan kita semuanya sudah final Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Baik, nah. Kita belajar kristologi, tujuannya itu bukan untuk kita menjadi Kristen, bukan. Tetapi tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pemurtatan. Ya. Kita semuanya sudah tahu bahwa upaya-upaya pemurtatan itu masih terus dijalankan oleh kalangan Kristen, tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, di pasar, di pusat perbelanjaan, di minimarket, bahkan di desa-desa, itu memang masih terjadi. Betul nggak Pak? Masih terjadi Pak? Masih ya? Daerah sini nggak ada Pak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Di kampung-kampung juga masih ada. Nah, karena masih ada, maka yang bisa kita lakukan apa? Membentengi akidah kita. Supaya kita tidak mudah dimurtadkan, dan juga tidak mudah mengusir mereka dengan tanpa ilmu gitu ya. Coba kalau misalnya bapak-bapak rumahnya diketok oleh misionaris gitu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kami dari tim ini misalnya mau memberitakan kabar keselamatan gitu. Siapa yang nggak suka gitu ya, pasti suka dengar kabar keselamatan, apalagi kalau kabar baik ada sembakonya pula gitu ya. Tetapi kalau kita usir mereka dengan gagang sapu terus difoto orang, yang salah kira-kira yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur? Yang pegang gagang sapu pasti. Nah, kalau kita bisa menguasai atau kita mengetahui paling tidak akidah mereka, kita juga mengetahui kitab mereka, insya Allah mengusirnya lebih gampang gitu ya. Saya malah sebenarnya kalau di tempat saya juga nungguin gitu, kapan misionaris datang tempat saya gitu. Ada sekali-sekali datang pendeta gitu. Ketika saya bukakan kitabnya orang Yahudi, batal diskusi Pak. Karena dia tahu di dalam kitab Yahudi itu ada catatan-catatan kaki yang membantah seluruh klaim daripada Kristen. Nah, sekarang supaya tidak berlama-lama lagi, saya langsung tunjukkan kepada bapak-bapak bagaimana kitab Kristen itu terbentuk. Ya. Nah, jadi saya kemana-mana bawa koper buku nih. Udah kayak tukang buku nih. Nah, bapak-bapak nanti kalau misalnya melihat gitu ya, kitabnya orang Kristen gitu, seperti ini nih Pak. Ada yang pernah lihat Pak? Ada ya? Ini ada tulisannya apa Pak? Alkitab ya Pak ya. Saya yang sudah mempelajari ini, saya ingin menganjurkan, menghimbau kepada umat Islam, jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Ya Pak ya. Kita pakai bahasa Inggris Pak, yang keren dikit Pak, Bible gitu aja Pak. Sebut aja Bible gitu ya. Paling jauh Holy Bible gitu loh. Kenapa? Karena Al-Quran kita ternyata juga punya nama lain Alkitab. Betul? Lah kalau kitab kita juga namanya Alkitab, terus kalau kita sebut kitab orang Alkitab gimana? Bisa bingung gitu ya nanti ya. Ada satu lagi yang begini Pak. Ini juga kitabnya orang Kristen nih. Ya. Tulisannya gini Pak. Kitab suci Injil. Kalau di Quran kita kan juga sering membacakan Injil kan, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus kalau ada kitab yang tulisannya Injil, nanti kan kita jadi bingung, apakah ini Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Betul nggak? Nah, nanti yang di sini juga ada istilah apa? Taurat. Ya, kita juga di Quran sering membaca Taurat, Zabur, Injil.
Nanti di sini ada kitab namanya Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal dengan sebutan Zabur. Nah, jadi kalau yang ingin saya sampaikan kepada Bapak di sini, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil, yang disebut di dalam Quran, itu adalah wahyu-wahyu yang disampaikan atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Setuju ya? Alhamdulillah. Berarti kalau namanya wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wahyu. Wahyu bentuknya gimana? Kalau kita ngopi gitu di kafe gitu ya, atau kita lagi menyendiri minum kopi gitu, kita dapatnya wahyu atau ilham, Pak? Ilham. Kalau wahyu konotasinya ke nabi gitu ya. Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung diterima oleh sang nabi, ya kan? Yang langsung masuk dalam kolbu nabi, tiba-tiba dia sudah tahu aja. Entah itu melalui mimpi, entah itu disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam gitu. Itu adalah penyampaian wahyu atau penurunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu itu disampaikan kepada suatu kaum atau bani tertentu, ya wahyu itu sudah tersampaikan. Apakah harus dalam bentuk buku seperti ini? Tidak. Jadi kalau kata kitab di dalam Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, belum tentu artinya harus berbentuk mushaf gitu ya. Yang namanya kitab di dalam bahasa Arab, apalagi konteksnya di dalam Quran, itu artinya kitab bisa berupa apa? Wahyu yang dibukukan, tetapi juga bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum atau bani tertentu. Ya. Contoh misalnya, kita lihat ayat di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam berkata membela ibunya ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi di dalam buayan ibunya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah masih bayi terima buku dari langit jatuh gitu? Kan enggak gitu ya. Berarti ada sebuah hukum, ketetapan, perintah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel gitu. Itu maksudnya kitabnya. Pertanyaannya sekarang kan begini. Tadi ini kitabnya orang Kristen. Ini ada kitabnya orang Yahudi, Pak. Nah, kitab ini namanya kitab Tanakh. Tanakh itu tulisannya begini. Kok saya bukannya dari belakang? Karena memang ini ditulis dalam bahasa Ibrani yang sama-sama seperti bahasa Arab ditulis dari kanan ke kiri, gitu ya. Namanya kitab Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin, Pak. Ya. Nggak perlu, Pak. Yang kedua, kitab Nevi'im atau nabi-nabi. Nevi, nabi. Mirip ya, nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Ada kitab-kitab Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga namanya kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Tulisan nabi-nabi bisa, tulisan orang-orang soleh bisa. Ada kitab-kitab Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. Ketiga kelompok itu disebut Tanakh. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini sudah ada. Ya, ini kitabnya orang Yahudi. Ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini. Kitab ini memuat istilah-istilah yang kita sering dengar. Taurat, Zabur, gitu ya. Kalau kitabnya Kristen yang benar-benar punya Kristen, itu yang ini. Namanya Perjanjian Baru. Nah, kitabnya orang Yahudi ini yang dijadikan 2/3-nya kali ya. Nih, kalau bisa dilihat nih Pak. Ini ada indeks yang hitam, ini ada indeks yang merah nih. Indeks yang hitam itu asalnya dari sini. Punya orang Yahudi. Indeks yang merah ini punya kitab orang Kristen sendiri yang Perjanjian Baru gitu. Jadi kitabnya orang Yahudi ini disebut Perjanjian Lama, kitabnya orang Kristen yang ini disebut Perjanjian Baru. Ketika sudah jadi kitabnya orang Kristen, maknanya atau pemahamannya sama nggak Pak dengan kitabnya orang Yahudi yang ini? Berbeda Pak. Ya, karena apa?
Karena kitab yang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi juga di antara abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi. Berarti sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oleh orang-orang Yahudi juga, Pak. Kok bisa? Bisa, karena memang daerah yang orang-orang Yahudi tempati, termasuk Palestina, Mesir, Persia, sampai ke Eropa, itu memang sedang berada di dalam era Helenisme. Ya. Era Helenisme itu adalah era atau sistem kepercayaan yang berasal dari Yunani, yang dibawa oleh Raja Alexander Agung ketika beliau menguasai daerah Mediterranean, gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tinggal di situ, itu juga orang-orang Yahudi yang sebagian sudah terpapar oleh budaya Helenisme. Sama mungkin dulu ketika Belanda menguasai dan menjajah Indonesia sekian ratus tahun, orang Indonesia juga pasti ada yang terpapar kan dengan budaya Belanda kan? Iya enggak? KUHP kita asalnya dari mana? Dari Belanda juga. Ya itu salah satu bentuk adopsi daripada budaya ketika menguasai atau menjajah bangsa tertentu. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka sudah pegang kitab ini, punya kitab ini, tapi mereka juga berada di bawah budaya Helenisme. Izin minum dulu Pak sebentar. Nah, karena ada budaya Helenisme, di mana orang-orang Yunani itu percaya bahwa ada dewa yang paling tinggi, di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah gitu, dan dewa-dewa itu bisa punya anak dari manusia gitu. Ada yang tahu Pak dewa Zeus? Enggak ada yang tahu? Hah? Kalau Hercules tahu Pak? Hercules itu anaknya dewa Zeus Pak gitu. Ya, kalau Hercules itu anaknya dewa Zeus, ibunya manusia, bapaknya dewa, ibunya manusia gitu. Nanti ada lagi dewa Perseus, gitu. Itu juga anaknya Zeus. Nanti ada lagi Dewi Helen, itu juga anaknya dewa Zeus. Ada lagi Hermes. Kalau ibu-ibu mungkin taunya Hermes itu merek tas gitu kali ya. Hermes juga anaknya dewa Zeus. Gitu. Sistem kepercayaan seperti itu sebagian diadopsi oleh Kristen. Di Kristen kan juga mereka mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan atau anak Allah tulisannya gitu ya. Saya nyebutnya Allah ya karena mereka tulisannya di sini nggak pakai tasdid Pak, jadi saya bacanya Allah. Kalau pakai tasdid baru Allah gitu Pak ya. Nah, mereka mengatakan Yesus adalah anak Allah karena dilahirkan dari seorang perawan yang boleh dikatakan dijadikan hamil oleh Roh Kudus. Roh Kudus buat mereka kan juga Tuhan, gitu kan? Roh Kudus juga Tuhan selain daripada Bapa Tuhan Yang Maha Esa ini dengan Yesus dan Roh Kudus. Makanya mereka mengenal kepercayaan Trinitas. Jadi Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Gitu. Kira-kira paham nggak? Oh bingung. Lanjut lagi. Bapa itu Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa, Pak. Hah? Cari bodrek aja Pak mendingan, Pak. Tapi gini, Pak. Saya mengajarkan atau mengatakan ini bukan dalam rangka kita untuk membenci orang Kristen, Pak ya. Bukan ya, Pak ya. Kita juga pasti masih bermuamalah dengan orang-orang Nasrani, Pak ya. Bukan berarti kita mengolok-olok loh. Bukan berarti saya mengajak Bapak untuk membenci, bukan. Tetapi maksud saya, paham seperti itu yang mereka percayai, itu adalah paham-paham yang diambil dari penganut bangsa-bangsa sebelumnya. Penganut-penganut agama misteri gitu, Pak. Ya. Kalau tadi ada Helenisme, nanti ada lagi paganisme. Paganisme Romawi. Kalau di Yunani ada dewa Zeus paling tinggi, di Romawi ada dewa Jupiter paling tinggi. Ya, dewa Jupiter juga bisa punya anak gitu. Cuman kalau dibandingkan dewa Zeus, dewa Jupiter tidak terlalu selamitan gitu Pak. Ya, yang selamitan tuh dewa Zeus anaknya sampai 100 gitu. Nggak bisa ngeliat perempuan cantik gitu Pak. Nah, tapi konsepnya tuh dipakai oleh Kristen. Konsepnya. Jadi di dalam kitab mereka kan juga menceritakan Yesus yang punya Tuhan tapi yang Tuhan paling tinggi sedangkan Yesus tuh Tuhan manusia gitu. Ya kan? Konsepnya ada kemiripan gitu Pak. Kita di Islam juga begitu kan?
kita juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan suci, betul? Tetapi bedanya apa? Bedanya kan kita tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bedanya di situ, gitu. Dengan Kristen, gitu ya. Jadi mungkin kalau saya bisa katakan begini, ketika Allah SWT mengutus seorang nabi kepada sebuah kaum, otomatis kan nabi ini pasti dipersenjatai dengan kekuatan, ya kan? Entah kekuatan mukjizat yang diizinkan Allah SWT untuk apa? Untuk melebihi bangsa itu dong pasti ya. Nabi Musa alaihissalam dipersenjatai dengan tongkat yang bisa terjadi mukjizat, entah ular, entah membelah laut, gitu ya. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat apa? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diberikan apa? Quran yang melebihi syairnya orang-orang Arab Quraisy pada saat itu. Ya. Jadi ketika ada kok seperti ada konsep yang sama di dalam Kristen, Yesusnya anak Tuhan, lahir dari perawan suci, kok Islam sama? Bedanya di dalam Islam kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Itu yang membedakan, ya. Tetapi apakah semua Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ternyata tidak semua, Pak. Mayoritas memang iya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi ada kelompok Kristen yang menganggap Yesus hanya sebagai ciptaan yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nanti ada lagi Kristen yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus itu Bapa, gitu. Ya, satu pribadi, bukan tiga pribadi yang seperti Trinitas, gitu. Nanti ada lagi Kristen yang menyembah Maria, ibunya Yesus, sebagai Tuhan. Itu semua sudah dijawab, Pak, sama Quran. Semuanya sudah dijawab. Orang-orang yang model seperti itu. Kristen yang menganggap bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam dibantah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya kan? Kristen yang menganggap bahwa Allah SWT itu satu dari tiga sudah dibantah di ayat 73. Nanti ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan dibantah di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat 116. Nah, tapi Kristen yang menyembah Maria sekarang tuh sudah tidak ada, sudah punah. Mungkin diteruskan oleh kelompok yang feminisme, Pak. Ya. Sekarang mungkin sudah tidak terlalu terang-terangan menyembah Maria. Nah, saya lanjutkan lagi. Kitabnya orang Yahudi yang sudah dijadikan bagian daripada kitab orang Kristen ini mempunyai makna yang berbeda atau ada konsep yang berbeda, ya. Yaitu apa? Konsep ketuhanannya di dalam yang perjanjian lama ini dibandingkan dengan konsep ketuhanannya orang Kristen itu ternyata ada bedanya. Nah, bedanya di mana? Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Juga menurut kitab orang Yahudi itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Mirip nggak, Pak, dengan walam yakullahu kufuwan ahad, Pak? Kok mirip ya? Ketika ada juga Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia, mirip nggak, Pak, dengan lam yalid wa lam yulad? Mirip ya? Jadi orang Yahudi juga tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, gitu. Nanti ada lagi ayat yang mengatakan bahwa langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti orang Yahudi juga percaya langit nggak cuma satu, gitu. Kita juga memahami bahwa langit ada berapa, Pak? 7, ya. Nanti dikatakan lagi Tuhan tidak berubah menurut kitab Yahudi. Jadi Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Tidak ada sesuatu apapun di bumi yang menyerupai Dia. Langit tidak dapat memuat Tuhan. Tuhan tidak berubah, Pak. Maliaki 3 pasal 6. Nanti ada juga manusia tidak dapat memandang Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memandang Tuhan hidup, gitu.
Itu ada di Keluaran 33:20. Jadi banyak ayat-ayat di dalam kitabnya orang Kristen, khususnya yang Perjanjian Lama, tidak mengakui bahwa Tuhan itu jadi manusia gitu. Tapi tiba-tiba ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru, yang tipis ini, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, tiba-tiba jadi Yesus. Ini yang berbeda, ya. Nanti di dalam kitabnya orang Yahudi juga, ini ada yang namanya konsep keselamatan, itu hanya perlu bertobat, ya. Kalau berdosa bertobat, seorang ayah tidak dapat menebus dosa anaknya, seorang anak tidak dapat menebus dosa ayahnya. Sama nggak Pak di Islam, Pak? Sama ya. Kita berdosa, kita bertobat. Kita menyesali perbuatan kita. Kita tidak mengulangi perbuatan kita. Kita berbuat amal soleh, kita membantu anak yatim, kita membantu janda-janda. Betul Pak? Sama gitu ya? Ternyata di kitabnya orang Yahudi, ada ayat yang berbunyi begini Pak. Yesaya 1:16-18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Ya, belajarlah berbuat baik. Kendalikan orang-orang kejam. Ya, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kira-kira Pak, ini dengan logika sehat aja. Kalau ada ayat seperti itu, perlu nggak Pak kira-kira ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia gitu? Nggak perlu ya? Sepertinya nggak perlu. Jadi orang Yahudi juga tidak percaya ada orang yang perlu mati di atas kayu salib buat tembus dosa manusia gitu. Orang Yahudi ya. Loh Kristen kan juga Yahudi? Iya betul, Kristen Yahudi juga. Tapi Kristen Yahudi itu adalah Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar dengan ajaran Helenisme dan paganisme gitu ya. Nanti ada lagi di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini dikatakan bahwa seorang ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya, seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Tiba-tiba di dalam kitabnya orang Kristen, keselamatannya begini Pak. Kalau kalian tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian, kalian tidak akan selamat. Kan beda, gitu ya. Beda kan? Nah, yang di Perjanjian Baru ini ajaran siapa gitu? Apakah ajaran Yesus? Ternyata bukan, Pak. Kalau kita baca kitab-kitab yang bercerita tentang Yesus di dalam 4 kitab yang namanya Gospel, ya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus ternyata tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus ternyata tidak pernah mengajarkan kekristenan, gitu, Pak. Yang diajarkan Yesus ternyata sama dengan yang diajarkan Nabi Musa di dalam Perjanjian Lama. Ya, karena Yesus mengatakan apa? Jangan kamu menyangka, kalian bangsa Israel, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Berarti kalau begitu kan masih berlaku hukum Tauratnya pada zaman Yesus, ya. Tetapi ketika masuk ke dalam surat-surat yang disebut atau ditulis oleh Paulus, pernah dengar Pak Paulus? Hah, pernah ya? Oh, roti. Oh. Oh, kalau di sini terkenalnya roti Paulus, Pak ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen, tokoh yang dianggap menciptakan agama Kristen itu sebenarnya Paulus, bukan Yesus. Ya, menurut kalangan ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri loh. Karena orang pertama yang disebut dengan Kristen itu adalah Paulus dan pengikut-pengikutnya. Ketika mereka sudah tinggal di sebuah kota namanya Antiokh selama 1 tahun, baru mereka disebut orang Kristen. Yesusnya sendiri nggak pernah disebut Kristen. Murid-muridnya Yesus juga tidak pernah disebut Kristen. Ya, terlepas daripada cerita bahwa di sini Yesus dibunuh dan disalib, ya, mati dan bangkit di hari ketiga. Terlepas daripada cerita itu,
yang dianggap sebagai perkataan Yesus dalam perjanjian baru 4 gospel itu boleh dikatakan banyak sekali atau mayoritas sama dengan ajaran kita di dalam Islam. Bahkan sunahnya pun sama. Yesus doanya sujud, kita sujud. Yesus sunat di dalam Bible, umat Islam sunat laki-lakinya. Yesus puasa, kita puasa. Kalau Yesus di sini 40 hari, kita Ramadan 30 atau 29 hari, tambah Syawal udah 6 hari, ya. Udah deket-deket lah, tambah sedikit puasa Daud udah dapat 40 hari. Diceritakan juga Yesus di sini nggak pernah makan babi. Kita jelas, babi haram buat kita ya. Jadi sebenarnya kalau dibaca, kita umat Islam ini boleh dikatakan kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible sebenarnya. Terlepas daripada cerita dia disalib ya. Kita umat Islam jelas Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Jadi di luar daripada cerita itu, apa yang dilakukan Yesus di sini itu sebenarnya yang kita lakukan. Gitu. Berarti kalau begitu, bisa nggak dikatakan kita nih yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible? Cuman mungkin sunnahnya itu, sholatnya mungkin itu yang sudah disempurnakan ya di dalam syariat Islam dengan Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata di dalam kitabnya orang Kristen ini masih ada ya, sisa-sisa kebenaran, masih ada sisa-sisa firman Tuhan, masih ada Pak. Tetapi kita juga sudah tidak perlu gitu untuk mengimani kitab ini, ya. Karena apa? Karena sudah ada Quran, sudah ada sunnah, ya sudah ada tuntunan gitu daripada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan agama yang sudah kita boleh katakan agama yang paripurna gitu lah. Nah, ya. Inti daripada yang saya sampaikan di sini adalah bahwa kita mengetahui kalau yang disebut Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran itu apakah ini dan ini. Nah, ini yang penting juga nih, ya. Karena saya juga cukup prihatin kalau teman-teman kita, bahkan ada ustadz-ustadz kita yang menyebut kitab ini sebagai sebutan Injil. Bukan, ini bukan Injil yang dimaksud Quran gitu. Sekarang saya akan masuk dari sisi sejarahnya ya. Dan saya membawa argumen atau membawa literasi asalnya bukan dari orang-orang Islam. Asalnya malah dari sarjana-sarjana mereka sendiri. Nah, jadi kitabnya orang Yahudi ini yang disebut dengan Tanakh ini disusun 450 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidup abad keberapa? Abad 14, 13 sebelum Masehi. Jarak ke sini 1000 tahun kurang lebih. Bagaimana mungkin Nabi Musa yang menulis? Tidak mungkin ya. Orang Yahudi memang masih punya tradisi sampai mungkin di abad ke-8, 9 mereka beranggapan bahwa yang menulis 5 kitab Musa itu Nabi Musa sendiri. Tetapi setelah abad-abad 15, 16, 17, setelah ilmu kritik teks daripada Bible itu berkembang dengan pesat, timbul teori gitu, bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi yang 5 kitab Musa tadi itu, ternyata sumber kisahnya berasal dari 4 mazhab. Waduh, pakai istilah mazhab gitu. Kayak Islam aja pakai mazhab. Kalau saya nggak ngomong mazhab, nanti bapak-bapak bingung lagi. Jadi orang Yahudi sendiri juga punya sekolah-sekolah gitulah, sekolah-sekolah di antara mereka sendiri. Ketika mereka sedang dibuang ke Babilonia, ya, karena mereka pernah dikuasai oleh Babilonia, ketika itu mereka punya beberapa sekolah yang merupakan 4 sumber kisah yang masuk ke dalam kitab ini, gitu. Kitab 5 kitab Musa, gitu. Ya. Jadi kalau ada 4 sumber kisah masuk ke dalam 5 kitab Musa, ini akan terjadi banyak kisah-kisah yang berulang. Ada yang 2 kali disebut doublets. Ada yang 3 kali disebut triplets. Dan otomatis banyak terjadi kontradiksi. Kalau dalam satu kitab ada 1 kontradiksi, bisa nggak Pak disebut kitab suci Pak? Nggak bisa. Kontradiksi Pak ya. Saya belum bicara ayat yang tidak asli nih Pak. Nanti saya tunjukkan Pak. Nah jadi karena ini sudah jelas ditulis bukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan juga tidak ditulis oleh Nabi Daud alaihissalam yang berjarak 500 tahun dengan ini, maka ini bukan Taurat dan Zabur yang disebut oleh Quran.
Kitabnya orang Kristen yang ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua, ini juga ternyata tidak ditulis oleh yang disebut dengan Yesus Kristus itu sendiri, gitu. Ya, 4 kitab yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini ternyata menurut ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri dari kalangan Kristen, dikatakan bahwa ini kitab-kitab yang anonim, gitu. Tidak ada nama penulisnya. Tidak ada ayat-ayat yang mengatakan aku bernama Matius, aku bernama Markus, Lukas, atau Yohanes menulis kitab-kitab ini untuk siapa, gitu, tidak ada. 4 kitab ini ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi sampai 95 Masehi. Jadi jaraknya kira-kira 30 sampai 35 tahun ditulisnya. Kurang lebih 30 sampai 35 tahun juga setelah Yesus diangkat, gitu. 30 tahun. Ya. Kalau Quran kita jadi mushaf setelah Nabi wafat berapa tahun, Pak? Quran kita. Utsman itu berarti sudah melewati Abu Bakar 2 tahun, sudah melewati Umar bin Khattab 10 tahun. Utsman sendiri 13 tahun. Cuman di tahun keberapanya memang tidak disebutkan. Berarti sudah melewati kira-kira minimal 15 sampai 20 tahun. Gitu, Pak. Benar begitu, Pak? Insya Allah. Benar, Pak. Tapi ada yang lebih dekat lagi, ya. Kalau zaman sahabat Utsman bin Affan mengkodifikasi ulang Quran, itu hanya karena banyak umat Islam yang membacakan ayat Quran dengan dialek yang berbeda-beda, Pak. Tapi yang pertama kali itu zaman sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, Pak, tidak sampai 2 tahun, Pak. Mushaf Quran sudah jadi. Tidak sampai 2 tahun. Jadi artinya apa? Orang-orang yang menulis, orang-orang yang menyusun, orang-orang yang menghafalkan, itu adalah orang-orang yang pernah ketemu langsung dengan narasumber. Orang-orang yang pernah istilahnya perang bareng Nabi, jalan bareng Nabi, safar bareng Nabi, bahkan istilahnya pernah ngopi bareng Nabi, gitu. Nah, kalau ini orang-orang yang nulis ini, orang-orang yang tidak berada di Palestina, orang-orang yang berbahasa berbeda dengan narasumber, ibaratnya orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus, gitu, Pak. Loh, itu bisa dipastikan. Yang memastikan malah orang-orang dari kalangan Kristen sendiri, gitu. Bukan dari kalangan umat Islam yang mengatakan itu. Karena apa? Karena sarjana-sarjana Perjanjian Baru berani mengatakan yang menulis 4 kitab gospel itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pertama apa? Bukan saksi mata langsung. Bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya. Jadi dari 4 gospel, ternyata sumbernya juga yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Markus menyadur dari tulisan Homer. Ada yang pernah dengar Homer, Pak? Belum. Penulis Yunani. Yang menulis kisah tentang kota Trojan. Pernah dengar, Pak? Trojan? Kalau Trojan baru tahu, ya. Yang nulis namanya Homer, Pak. Kisah Trojan itu ditulis kira-kira 700 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Bayangin, hampir 1000 tahun. Yang tadi Markus ternyata menyadur dari tulisannya Homer. Yang Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yang Yohanes, dia menyadur dari Euripides, nama penulisnya, yang bercerita tentang Odysseus, anaknya dewa Zeus. Yang tadi di sini Markus menyadur tulisan Homer, bercerita tentang Odyssey, seorang raja dari kerajaan Iliad yang membantu temannya menghancurkan kota Trojan. Nah, terus gimana ceritanya, gitu? Kitab-kitab ini kok pada sadur-saduran tuh gimana ceritanya, gitu? Ya, yang ini 2 nyadur ini nyadur yang lain, ini nyadur yang lain. Jadi memang zaman dulu orang itu memang bisa menulis dengan beberapa metode, gitu. Kalau dia membaca kitab orang, terus dia menggunakan narasi kitab orang itu, tapi dia ganti nama orangnya, dia ganti nama tempatnya, itu namanya metode penulisan mimesis, Pak. Nah, nanti kalau ada orang menulis dengan gaya bahasa dia sendiri, tapi dia mengaku sebagai orang lain, bukan nama dia sendiri,
itu disebut forgery gitu Pak. Nah, jadi memang zaman dulu hal-hal seperti itu tuh belum jadi tindakan kriminal gitu. Tidak ditangkap masuk penjara gitu. Kalau sekarang mungkin masuk penjara gitu Pak ya. Saya menulis atas nama siapa A gitu. Nah dia nggak tahu apa-apa, tahu namanya dipakai gitu. Itu bisa jadi kriminal. Zaman dulu belum gitu. Hah? Plagiat. Kalau plagiat itu jiplaknya benar-benar 100% sama Pak. Tapi kalau yang terjadi dengan ini tidak 100% sama. Bahkan yang apa namanya? Matius dan Lukas kan menyadur Markus. Matius dan Lukas saja tidak 100% menyadur Markus, Pak, tulisannya. Dikembangkan lagi gitu. Nah, jadi makanya di dalam Matius itu 80% isinya dari Markus. Yang Lukas isinya 60% dari Markus. Kalau plagiat itu, Pak, loh, di sini juga ada plagiat. Tadi saya belum cerita aja. Kalau yang namanya plagiat itu belasan ayat di dalam dua surat yang sama, belasan ayat itu sama persis identik Pak, sampai titik komanya. Nah itu namanya baru plagiat. Di perjanjian lama juga ada gitu Pak, ya. Cuman ya itu tadi mungkin saya lupa cerita lah. Intinya gini, ketika sebuah kitab yang penulisannya berdasarkan saduran-saduran dari kitab lain, apalagi kisah-kisah novel yang menceritakan tokoh yang lain, tokoh yang mungkin fiktif juga gitu, terus dijadikan kitab suci gitu. Gimana menurut Bapak? Ya, satu. Yang kedua, di dalamnya juga banyak kontradiksi. Oke? Kalau Quran ada kontradiksi nggak Pak? Hah? Loh, kalau di An-Nisa 82 tuh, coba, ada kontradiksi nggak Pak? Quran surat An-Nisa ayat 82. Ada kontradiksi nggak? Hah? Coba dibaca Pak. Hah? Ada kata kontradiksinya aja Pak. Tapi bukan berarti ada ayat yang berkontradiksi. Tetapi Quran surat An-Nisa ayat 82 itu adalah jaminan bahwa karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak ada kontradiksi. Satu sumber gitu, Pak, ya. Jadi kalau Quran sumbernya satu, kalau Bible yang sudah jadi ini yang Kristen, ini sumbernya dianggap ada 40 penulis, Pak. Sorry, maaf, bukan 40 penulis, 40 pengarang. Kalau Quran pengarangnya satu, penulisnya mungkin banyak. Sahabat-sahabat Nabi kan juga menulis ya. Tapi kalau yang ini pengarangnya 40 Pak. Gitu. Beda ya. Satu pengarang, 40 pengarang. Mungkin di sini banyak penulis, di sini juga banyak penulis. Itu yang membedakan. Gitu Pak ya. Saya akan tunjukkan ke Bapak kenapa di dalam kitab itu kok buat saya waktu itu saya bisa anggap ini sudah bukan kitab suci lagi gitu. Ya. Ini kitab sakti saya nih Pak. Ya, kitabnya jauh lebih tebal daripada yang ini. Kalau ini kitab yang dibawa oleh jemaat gereja Pak. Biasanya kalau mereka gereja mereka bawanya begini gitu ya. Tapi kalau ini yang dipelajari oleh calon-calon pastor. Gitu. Ya. Jadi kalau ini cuma isinya ayat, kalau ini ayat plus tafsir gitu Pak. Nah, wah kalau dengar tafsir baru oh gitu ya. Nah, ini adalah kitab suci Katolik. Tidak untuk diperdagangkan, Pak. Ada tulisannya nih. Ada yang bisa bacain? Bisa bantu baca? Ada yang mau baca? Hah? Kok pada takut? Nggak perlu pakai bismillah, Pak, baca ini, Pak. Ya, kitab ini ada pengantar dan catatan lengkapnya. Tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Saya membukakan satu ayat yang oleh orang Kristen sendiri dianggap sebagai bukti bahwa di dalam kitab mereka itu ada ajaran Trinitas. Ya, tadi kan kita sebut ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Di sini ada ayat yang dianggap sebagai bukti ada ajaran Trinitas. Itu ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya satu. Nah, ya ini yang dianggap sebagai ajaran Trinitas nih.
Dan ada 3 kesaksian di bumi. Ini ada catatannya. Bagian ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan. Ada tulisannya Pak, disisipkan. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Saya ulang nih Pak ya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli itu apa Pak? Ya Bapak yang ngomong, bukan saya. Bagaimana ceritanya gitu? Kalau ada sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci, ada ayat yang dikatakan pasti tidak asli. Kalau ayat itu tidak ada Pak, tidak ada ajaran Trinitas dalam kitab ini. Ya. Dan ayat yang tadi ada ayat tidak aslinya itu baru salah satu dari sekian banyak. Saya bacakan yang itu karena itu yang dianggap sebagai ajaran Trinitas gitu. Nah, kalau kita sudah tahu di dalam kitab mereka isinya seperti ini, terus kita juga sudah tahu akidahnya mereka bagaimana tadi ya, ada perbedaan antara Yahudi dan Kristen, kan kalau kita ketemu orang Nasrani kan enak jadi ngomongnya. Dan kita bisa buktikan karena ada kitabnya gitu. Ya memang ini nggak mudah ini nyarinya nih Pak. Saya setengah mati nih Pak nyari ini. Susah ini. Kemarin ada yang mau jual 15 juta segini. Belum lagi kalau yang cetakan yang lebih lama. Saya untung nggak bawa. Ada yang minta sampai 50 juta, 60 juta. Satu kitab begini Pak. Tapi ya memang dalamnya memang pedes gitu Pak ya tadi. Karenanya ayat ini pasti tidak asli gitu. Jujur Pak ya. Kalau dikatakan jujur gitu di kitabnya. Ya tapi memang ya memang buat mereka nggak penting gitu. Ayat itu asli nggak asli itu nggak penting buat mereka. Yang penting buat mereka apa? Mereka beriman kepada Yesus gitu. Udah gitu aja. Mereka kebanyakan pakai perasaan gitu Pak. Nah, ya. Tapi saya bercerita begini, saya mengatakan ini itu tentang kitab mereka dan akidah mereka. Bukan saya mengajak bapak-bapak untuk membenci orang Kristen Pak ya. Bukan ya. Saudara saya juga masih banyak kok yang Kristen Pak. Keluarga besar saya juga masih banyak Kristen. Bukan berarti kita harus membenci orang Kristen, bukan. Silakan mereka mau menyembah manusia, mau menyembah kompor, silakan. Itu hak mereka gitu ya. Artinya itu dilindungi Pak oleh negara Pak. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Cumannya apa Pak? Jangan ngajak-ngajak orang untuk masuk agama mereka. Itu yang perlu kita pelajarin gitu. Kalau mereka nggak ngajak-ngajak kita atau saudara kita atau teman kita masuk agama mereka, saya nggak perlu Pak belajar-belajar beginian mungkin ya. Saya juga mungkin nggak perlu buka channel YouTube gitu. Ya kan? Buat apa kalau nggak ada pemurtatan? Buat apa saya buka-buka kitab mereka gitu? Ya. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan bapak-bapak semua nih di sini nih ya. Bahwa apa yang kami lakukan di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini tujuannya tidak lain tidak bukan itu hanya untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Masih banyak Pak, saya sendiri juga sering didatengin orang yang korban gitu ya dari yang pemurtatan, entah orang tuanya, entah adiknya, kakaknya, atau suami atau istrinya. Sering banget Pak. Ketika datang ke tempat saya perlihatkan kitab-kitab seperti ini, ada yang kembali, ada yang tidak. Kita nggak pernah maksa. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tim kita sendiri ada di sini nih yang pegang kamera nih. Kampungnya di Ciranjang, ya. Ibunya seorang Kristen taat beserta ayahnya. Suatu saat nonton video saya, terus minta ketemu saya. Akhirnya ketemu, saya ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Sampai di rumahnya kita ngobrol. Saya cuma pakai ini aja. Saya kasih tahu 1, 2, 3 ayat.
selama 1 jam, akhirnya ibunya mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi ketika saya ajak masuk ke Islam untuk bersyahadat, kata ibunya apa? Nanti dulu ya. Kalau saya masuk Islam sekarang, saudara saya begini. Gitu. Jadi dia lebih takut saudaranya daripada keselamatannya gitu. Ya, loh. Tapi kan kita nggak boleh maksa, Pak. Ya nggak apa-apa gitu ya. Hari Jumat saya ngobrol sama ibunya Erik. Hari Selasa minggu depannya saya dikabari Erik, ibunya sudah meninggal. Hidayah bukan punya kita. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sudah meyakini, tapi karena urusan keluarga, urusan saudara-saudaranya yang takut dibully dan sebagainya, tidak berani masuk Islam. Pernah ibunya juga cerita waktu itu bahwa pernah ibunya tuh sakit sampai rambutnya rontok, kemudian dia masuk gereja menggunakan kerudung, dibully sama teman-teman gerejanya. Oh, ada teroris masuk kata gini. Sampai begitunya coba, ya. Jadi memang agama Islam itu memang masih dipandang negatif oleh sebagian orang-orang Kristen. Tidak semua ya, tapi masih sebagian. Apalagi kalau orang-orang Kristen dari Tionghoa. Masih ada pikiran-pikiran begini untuk anak-anaknya ya. Kalian anak-anaknya nih mau masuk agama apapun silakan, asal jangan Islam. Masih ada yang begitu, Pak. Bahkan ada yang melarang anak-anaknya masuk masjid. Ada yang melarang anak-anaknya ketemu dengan Pak Ustadz. Masih ada pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap Islam. Karena apa? Karena dari proses dulu penjajah Belanda. Karena ada Divide et Impera yang mengadu domba, kelompok-kelompok kelas-kelas yang dibuat oleh Belanda itu diadu domba. Gitu. Belanda dulu membagi beberapa kelas gitu. Kelas 1 orang Eropa, kelas 2 orang Asia Timur jauh, gitu. Kelas 3 kelas Bumi Putra. Gitu. Nah yang kelas 2 ini ada Cina, Arab, India yang dipisahkan, yang diadu domba dengan Bumi Putra. Itu yang menjadikan sebagian dari orang tua kami masih punya pemikiran jelek terhadap Islam dan Bumi Putra. Ya, itu yang harus kita luruskan, Pak. Ya, generasi muda kita yang harus banyak belajar, kita juga yang harus banyak memberikan pencerahan kepada orang tua kita, termasuk saya, bahwa anggapan seperti itu adalah sebuah miskonsepsi. Begitu juga terhadap Islam. Islam disebut teroris lah, Islam disebut menindas wanita lah, dan sebagainya. Bapak-bapak yang tidak berkecimpung di dalam dunia apologetika atau dunia perdebatan, mungkin kurang begitu tahu gitu. Tuduhan apa saja yang dituduhkan kepada kita dan Nabi. Hinaan dan hujatan apa yang kita terima dari mereka, gitu ya. Itu udah hampir tiap hari, Pak. Itu makanan kita sehari-hari, Pak. Nabi dihujat, agama kita dicela, dinista. Tapi ya, alhamdulillah, kami juga tidak diem-diem semua gitu, Pak. Ya, ketika ada orang dari kalangan mereka yang menghina agama Islam, yang menghujat atau menista Rasulullah, atau bahkan yang menista Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak diem. Kita download videonya, kita kirim ke Polda di mana dia tinggal. Tahu-tahu ditangkap aja, Pak. Ya, tahu-tahu masuk penjara aja. Kita nggak lapor, yang lapor malah dari Polda sendiri. Sudah kejadian di Kota Malang. Yang ngambil dari Polda Jawa Timur. Ketika dijemput sama Polsek, bisa nolak. Ketika dijemput sama Polres, dia bisa nolak. Tapi ketika yang jemput 30 petugas dari Polda, gimana cara nolaknya? Nah, bisa, langsung masuk. Ya, ngumpulin duit, gerejanya ngumpulin duit, Pak, 300 juta, Pak, untuk membebaskan. Sampai minta pra-peradilan. Dikabulkan pra-peradilan. Dianya kalah di pra-peradilan. Divonis, masuk penjara. Itu yang kita lakukan. Ya. Kita lakukan itu untuk apa? Untuk membela agama Allah. Bukan untuk kita pribadi, cari keuntungan pribadi, cari hidup di dakwah, itu nggak ada sama sekali. Kita melakukan hal-hal seperti itu kan juga membutuhkan dana. Dananya dari mana? Ya dari jemaat, dari umat gitu. Ya. Dari umat yang berdonasi kepada kita gunakan selain untuk membina para mualaf, juga kita gunakan untuk menegakkan agama Allah. Ya. Itu saja, terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan jangan sampai pada ngantuk semua ini, ya. Apa? Mau tanya? Tanyanya nanti setelah. Saya tutup dulu, nanti baru dikasih kesempatan bertanya ya.
Ya, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, ya. Dan juga insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga kita berdoa sama-sama untuk dijauhkan dan diselamatkan dari api dan azab neraka. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke tim saya. Bapak, ada yang ingin bertanya? Silakan. Tadi Bapak ini dulu tadi ini, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Mohon maaf. Oke. Alkitab yang beredar sekarang ini saja, itu masih ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu kan di Imamat 11, itu kan babi haram. Ya. Tapi kenapa orang Kristen sekarang masih menghalalkan itu? Itu yang satu. Yang kedua, mereka yakin bahwa Yesus itu sunat. Loh, kenapa orang Kristen nggak mau sunat? Mohon maaf, Saudara. Ya, itu yang apa namanya? Yang tadi saya coba jelaskan. Gini, Pak. Di dalam perjanjian lama berlakulah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu di dalamnya termasuk sunat, termasuk nggak boleh makan babi, termasuk sholat, termasuk korban dan sebagainya. Ketika masuk ke dalam agama Kristen, yang tadi saya bilang ajarannya Paulus bilang, Pak, Yesus sudah mati di atas kayu salib itu untuk membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus sendiri bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Jadi sebenarnya kesimpulannya, orang Kristen itu sebenarnya pengikutnya Paulus, Pak. Bukan pengikutnya Yesus. Gitu. Ya. Kalau kita pikir dengan akal sehat, Taurat itu yang menurunkan kan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Tuhan yang Maha Esa. Tapi siapa Paulus dia berani mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Jadi karena Paulus mengatakan hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka tidak perlu sunat, Pak. Maka makanan juga semuanya halal gitu. Ini ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Gitu ya, Pak ya? Jangan yang masih mempercayai dari itu. Kalau yang mempercayai dalam arti dulu gini, Pak. Waktu Kristen awal itu ada kelompok-kelompok Kristen yang kecil-kecil, ya. Ada kelompok Kristen Gnostik, ada kelompok Kristen Arianisme, ada kelompok Nazarin, ada kelompok Ebionites, dan terakhir kelompok yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, ya, yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang sukses dan menjadi pemenang, Pak. Yang sampai sekarang kita bisa lihat besar seperti ini gitu. Yang mengikuti pemikiran Paulus ini yang ini yang digandeng atau dikolaborasi sama kekaisaran Romawi pada saat itu gitu ya. Sedangkan kelompok-kelompok yang lainnya kecil-kecil ini akhirnya musnah dengan sendirinya. Tetapi dari beberapa kelompok ini ada yang kelompok yang berasal dari Nazaret, makanya disebut Nazarin. Ada kelompok yang orang-orang Yahudi juga, tapi dia juga nggak makan babi, dia juga puasa, tapi dia hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani, bukan Tuhan. Nanti ada kelompok Arianisme yang bilang Yesus hanya ciptaan, bukan Tuhan. Terus ada lagi yang Gnostik. Gnostik ini yang terpengaruh oleh ajaran Stoik, pengaruh oleh ajaran Platonisme, dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus sekarang yang disebut Kristen, mungkin sudah hampir nggak ada ya, Pak ya? Sudah hampir nggak ada, Pak. Begitu, Pak? Oke. Gini, Pak. Kalau Bapak nanya Injil Barnabas, itu Injil Barnabas yang mana? Karena ada 3, Pak. Nah, kalau yang kebanyakan umat Islam nanya Injil Barnabas, pasti Injil Barnabas yang menyebutkan bahwa akan ada nabi lagi bernama Ahmad. Betul, Pak? Nah,
Injil Barnabas itu ada 3. Yang pertama tulisan di abad kedua, namanya Epistle of Barnabas. Injil Barnabas yang kedua namanya Acts of Barnabas, ditulis abad kelima Masehi. Yang ketiga, Gospel of Barnabas itu yang ditulis abad ke-13 Masehi. Diterjemahkan ke dalam bahasa Italia dan Spanyol abad ke-16. Ya. Yang ketiga ini yang mengatakan ada nabi yang akan datang bernama Ahmad. Ini yang ketiga ini ya. Tetapi yang ketiga ini juga sebenarnya dianggap atau dipercaya itu sebenarnya yang nulis orang Islam, Pak. Ya, makanya dia tahu banyak tentang Quran gitu. Bahwa nanti akan ada nabi lagi bernama Ahmad. Ya, Nabi Isa, Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot gitu. Kalau Yudas Iskariot ini kan berasal dari tafsirnya Ibnu Katsir. Gitu. Jadi yang disebut dengan Injil Barnabas yang bilang akan ada Nabi Ahmad itu tulisannya orang Islam. Ya, kita nggak perlu pakai, Pak. Dan lagi pula ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akidah kita di dalam Injil Barnabas ini. Karena apa? Karena dikatakan yang disebut Al-Masih itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan berbeda dengan kita. Ya, jadi itu tidak kita pakai. Lagi pula kan itu juga nggak diterima sama Kristen, Pak. Buat apa kita pakai? Ya, itu Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki, asal dari Sidoarjo. Alhamdulillah ketemu langsung sama Ko Dondi ya, biasanya dari YouTube. Alhamdulillah. Saya termasuk subscribernya Ko Dondi. Mungkin Ko Dondi pernah ingat saya DM waktu saya tanya masalah ini ya, siapa Paulus yang disebut di tafsir Ibnu Katsir. Mungkin pernah ingat, saya pernah DM itu. Nah ini sebenarnya masih ada lanjutannya kok. Waktu itu saya mau tanya, apakah seperti kata seperti nama Isa menjadi Yesus itu kan itu penyebutan ya, seperti Maria jadi Maryam jadi Maria, atau sama mungkin apa kayak Bulus sama Paulus, atau Paulus itu kan Kodondi pernah bilang itu beda orang. Nah ini apakah ada ini ya, ada namanya penyebutan nama dengan orang yang berbeda, yang sama itu tadi, cuman berbeda negara penyebutannya juga berbeda gitu ya. Apakah itu ini bisa dilihat dari segi sejarahnya? Apa kita tarik dari ininya, nama-namanya, pelaku sejarahnya maksudnya ya, dari tafsir itu tadi. Terus yang kedua, satu-satu boleh nggak Mas? Supaya saya nggak lupa. Oh iya, ya. Siap. Yang pertama mengenai nama Bulus di dalam tafsirnya dari Ibnu Katsir. Mas baca sampai habis nggak tafsirnya? Iya baca. Di tafsir itu kota apa yang diutus? Aduh lupa saya. Antiok. Ya Antiok, dari Yunani ya. Hancur nggak kotanya? Hancur. Sama nggak dengan kota Antiok yang didiami oleh Paulus dan Barnabas selama 1 tahun? Nggak sama. Nggak sama. Beda negara. Beda kan? Udah gitu kalau di Bible, Paulus pernah ketemu Yesus secara pribadi nggak? Belum pernah. Berarti sama nggak kira-kira? Nggak sama. Nah udah gitu aja. Jadi kita nggak usah banyak asumsi gitu. Berarti kalau seumpama dari pihak Kristen itu menyatakan itu orang yang sama, cuman beda penyebutan itu, beda tahun juga, itu kita bisa membuktikan. Nah makanya kalau misalnya ada penyebutan yang mirip-mirip, polanya ya maksudnya. Ya kita tanya, kota Antioknya hancur nggak di tafsir itu? Kota Antiok yang di Turki sekarang hancur nggak gitu? Terus Yesus pernah ketemu Paulus nggak? Gitu. Gitu aja, kan udah beda. Berarti kalau udah beda, artinya Ibnu Katsir punya dasar sendiri bahwa itu belum tentu Paulus yang disebut Saulus dari Tarsus. Gitu. Itu yang paling mudah, Mas. Ya, yang kedua? Yang kedua ini, tadi kan menyinggung soal Palestina ya. Selama saya belajar kristologi waktu itu, jadi memang
kita masih dibingungkan, masih diburamkan waktu itu dengan Palestina ini kan tanah yang dijanjikan. Nah ini saya sendiri pernah berdebat dengan teman saya Kristen juga, Margatan juga, Maria Johanatan namanya. Jadi memang dia ini seperti menggebu-gebu dengan Israel, dengan Zionismenya, dengan Zionnya itu. Jadi saya nyatakan dari sisi Islam itu kita kalau saya sendiri itu memang kalah saya akui kalah untuk literasi, untuk pengetahuan tentang Palestina ini dari segi tanah yang dijanjikan itu bagaimana, dan karena Palestina ini jadi 3 agama, negara dengan 3 agama yang diperebutkan 3 agama itu tadi. Jadi mohon pencerahannya, Dok. Gini Mas, kalau kita runut lagi ke belakang, kan ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mereka kenal dengan nama Abraham. Abraham juga dijanjikan tanah Kanaan, kalau kisahnya di Kejadian. Terus ketika keturunannya dari Nabi Yakub, 12 suku Israel pindah ke Mesir, di Mesir beranak pinak malah jadi budak. Setelah jadi budak, akhirnya dikeluarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, dibawa oleh Nabi Yosua bin Nun. Baru masuk ke situ. Untuk masuk ke situ aja Yosua harus perang dulu kan, harus menguasai kota Yeriko dulu gitu. Berarti sebelumnya sudah ada yang tinggal di situ kan. Waktu Nabi Abraham masuk ke tanah Kanaan juga sudah ada orangnya dulu. Berarti dari mulai Abraham sampai Bani Israel sampai Yosua bin Nun bawa Bani Israel masuk, sudah ada orang yang tinggal di situ, betul kan? Kalau ada ayat-ayat tanah itu adalah tanah yang dijanjikan, tapi Abraham masuk ke tanah Kanaan juga disebut sebagai orang asing, ada ayat ini. Ini baru kemarin saya bahas. Pergilah Abraham ke Mesir, terus kemudian ketika kembali ke Kanaan juga sebagai orang asing, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Dan seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya. Pertanyaannya gini Mas sekarang. Apa susahnya bikin buku bahwa ini ada tanah yang dijanjikan untuk bangsa, sebuah bangsa. Terus buku ini dijadikan dalil bahwa ini gara-gara buku ini saya harus menguasai tanah itu gitu. Susahnya apa bikin buku begini? Ya. Terus kalau mereka klaim bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan, sebelum mereka datang ke situ sudah ada penduduknya. Setelah mereka keluar dari Mesir juga sudah ada penduduknya. Bahkan sampai perang segala macam. Tetapi ketika kita melihat konteks Zionisme, ini konteksnya sudah berbeda. Gitu. Ya. Pertama, apakah orang Israel yang mendirikan negara Israel itu benar-benar orang Israel yang darahnya masih murni Israel? Belum tentu. Ya. Saya nggak bilang semua lah, tapi belum tentu lah. Karena bangsa Israel kan memang sudah pernah terdiaspora 2 kali, Mas. Ya. Ketika Babilonia terdiaspora, ketika sama Romawi terdiaspora. Ketika orang terdiaspora tinggal di negeri orang, pasti ada nggak Pak asimilasi? Pasti ada. Kalau ada asimilasi, darahnya sudah murni belum? Sudah nggak murni lagi gitu kan. Mungkin masih ada yang menjaga. Bahkan kalau kita lihat sekarang, dari 12 suku Israel, sekarang yang menonjol kan hanya suku Yehudanya atau Yahudi. Makanya namanya jadi Yudea, jadi Yahudi. Yahudi tadinya nama orang, jadi nama bangsa, jadi nama agama. Gitu kan. Yang sekarang menonjol Yahudi. Yang lain mana? Benyamin mana? Yusuf mana? Yang lain nggak ada. Gitu. Jadi mungkin masih ada yang menjaga kemurnian darah Israelnya. Terbukti nggak? Ada, masih ada orang-orang Israel di luar Israel yang menentang pemerintah Israel, yang menentang pembentukan negara Israel. Ketika negara Israel itu belum terbentuk, orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana, mereka kan hanya merasa seperti pengemis di negeri-negeri orang gitu, ya kan? Tetapi ketika mereka sukses di ekonomi, mereka sukses di politik, mereka bisa menggunakan negara-negara yang super, yang adidaya untuk merealisasikan keinginan mereka.
keinginan mereka kan hanya mereka ingin punya negara sendiri gitu. Kalau zaman dulu kan belum ada sistem negara. Zaman baru belakangan ini aja kan baru ada sistem negara. Jadi ketika mereka bisa memanfaatkan Amerika, Inggris, Prancis, dan juga Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu, orang-orang yang disebut dengan Yahudi hybrid tau nggak Mas? Separuh Israel, separuh nggak Israel gitulah. Darahnya udah nggak murni gitu. Mereka yang menderita di negara-negara orang, mereka pengen punya negara sendiri, terbentuklah paham Zionis. Nah, ketika sekarang mereka paham Zionis, mereka kan memanfaatkan kondisi perang. Pada saat Turki kalah perang, ya Ottoman kalah perang, masuklah mereka lewat Amerika, lewat Inggris, bikin perjanjian Sykes-Picot, bikin perjanjian Balfour untuk menjamin orang-orang Yahudi dari luar Israel masuk dengan aman, dibawa oleh kapal perang, dijaga oleh tentara Inggris gitu, dengan Jenderal Allenby misalnya. Itu ya memang itu misinya mereka begitu, hanya untuk bisa punya negara sendiri. Ketika mereka masuk ke Palestina, orang Palestinanya nggak nolak, nggak ngusir. Tapi giliran mereka udah tambah banyak, orang Palestina yang diusir, dipepet-pepet sampai ke pinggir laut, ke Gaza gitu. Apa bisa itu yang disebut dengan tanah yang dijanjikan gitu kalau begitu? Gitu ya, jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa nyantel konteksnya gitu. Ya. Karena banyak orang-orang Kristen di sini yang mengaku mereka bagian dari Israel. Mereka mengaku harus membela bangsa Israel. Padahal mereka secara nasab nggak ada hubungan sama Israel. Secara nasab loh. Mereka hanya karena pakai separuh kitabnya gitu. Kitabnya orang Yahudi dipakai, mereka merasa ada hubungan secara rohani aja. Padahal kalau mereka ke Israel, cerita-cerita atau berteriak-teriak tentang Yesus, bakal diludahin sama orang Yahudi, Pak. Ya, monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya yang menciptakan agama Kristen itu siapa sih? Paulus, Pak. Paulus atau Paulus tadi saya bilang. hubungannya nama Yesus itu apa Ustaz? Yesus itu hanya tokoh yang diceritakan oleh Paulus gitu, Pak. Jadi kalau Paulus itu Pak, dia juga orang Yahudi. Ayahnya suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus Yunani. Ya, jadi dia blasteran. Dia besar belajar dengan seorang guru Yahudi, namanya Gamaliel. Dia mengaku sebagai pelaku Taurat yang taat. Tetapi ketika suatu perjalanan dia ke Damsyik, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Setelah itu dia menjadi pemberita tentang Yesus gitu Pak. Nah, tapi yang diberitakan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus bilang sama bangsa Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan selamat. Tapi Paulus bilangnya apa? Kalau kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat. Kan beda Pak gitu. Paulus mengajarkan ada dosa waris. Setiap manusia keturunan Adam punya dosa waris. Ya, jadi kesalahan Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap keturunannya gitu. Jadi punya dosa waris. Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi gimana? Jadi sebenarnya Paulus itu siapa sih? Kok hebat banget bisa ngibulin miliaran manusia gini? Itu Paulus itu tadinya warga negara Romawi, Pak. Bahkan dia bisa dikatakan kepala tentara Romawi yang ngejar-ngejar pengikut Yesus. Jadi dia aslinya dulunya ngejar-ngejar pengikut Yesus, dipersekusi, dipenjara, dibunuh. Tapi belakangan setelah dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara itu, dia mengaku bertobat dan malah berbalik memberitakan tentang Yesus. Analoginya gini Pak, mungkin. Analogi ya Pak ya. Kita semua tahu Hitler. Ya kan? Hitler bunuh berapa juta orang Yahudi Pak? iya, 6 juta ya katanya. iya. Kalau tiba-tiba Hitler itu dulu nih ya misalnya, kalau tiba-tiba Hitler ngaku dia bertobat, terus dia bawa surat, dia bawa ke orang Yahudi, dia mengaku sebagai pemberita gitu, ingin istilahnya sebagai orang seperti Paulus lah gitu. Kira-kira orang Yahudinya terima nggak Pak? Kira-kira orang Yahudi terima nggak gitu? Nah gitu aja. Masalahnya gini Pak. Ini ada Yahudi, ada non-Yahudi Pak ya. Sedangkan orang Yahudi ini sedang dibawa penjajahan orang Romawi nih Pak.
Paulus itu sebenarnya mengatakannya ajarannya begini. Kepada orang-orang Yahudi, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Orang-orang Yahudi. Tetapi kepada kalian orang-orang non-Yahudi, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena kalian dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, Pak. Jadi audiensnya Paulus beda gitu, Pak. Audiensnya Paulus tuh bukan kepada orang Yahudi gitu. Nah kan kita tahu sendiri, orang Romawi kan paling doyan makan babi. Orang Romawi paling takut disunat, Pak. Sayang ya, jadi mereka dalil akalnya tidak dipakai, yang dogmatis saja ya Ustaz. Iya, iya. Kebanyakan kalau yang sekarang kita dengar dari orang-orang Kristen, mereka hanya mengandalkan pengalaman pribadi, Pak. Oh, saya mimpi ngeliat Yesus. Tapi ketika ditanya, Yesus yang dilihat itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, Willem Dafoe, atau Robert Powell gitu. Nggak ada yang bisa jawab, Pak. Itu kan nama-nama aktor yang memerankan Yesus gitu. Apakah itu juga termasuk bukan dari Vatikan? Apa? Mereka itu apa kan? Oh iya. Iya. Jadi kalau di Itali, Pak, dari zaman dulu, setiap warga Itali, kerja apapun, penghasilannya pasti dipotong pajak untuk Vatikan. Saya nggak tahu berapa persen, Pak, tapi dipotong aja. Baru berapa tahun yang lalu, orang warga Itali protes. Mereka nggak mau lagi dipotong untuk Vatikan. Gitu. Nah, dana yang diterima Vatikan itulah yang kemana-mana, Pak, sampai ke sini. Gitu. Gitu, Pak, cukup? Oke. Ya, boleh. Tunggu sebentar. Saya sebelum ke sini, itu di Instagram saya, ada seorang Kristen yang katanya mau datang ke sini, namanya Harry. Apa datang? Nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada ya. Dia bilang katanya mau ngasih saya pertanyaan, 27 pertanyaan gitu. Enggak, saya bilang 27 pertanyaan itu mau nanya atau mau debat itu. Tapi sepertinya nggak datang ya. Nggak ada ya. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Silakan, Pak, silakan. Mau Pak Ustaz. Itu yang di Alkitab itu kan Alkitab lagi kan, Bible, Pak. Bible ya. Sebut Alkitab, Pak. Bible. Itu kan banyak surat-surat Ustaz. Ya. Surat yang dijadikan menjadi kitab suci. Nah, itu surat-surat itu dari mana Ustaz? Selain Paulus itu. Nah, kalau yang perjanjian lama itu ada 39 surat. Itu sejarah penyusunannya cukup panjang, Pak. Dari mulai zaman bangsa Israel dibuang ke Babel, itu mereka sudah membawa hikayat-hikayat. Nah, hikayat itu apa, Pak? Nah, tapi hikayat itu sumbernya dua. Yang satu bersumber ke cerita tentang Musa, yang satu bersumber cerita tentang Abraham. Dua sumber cerita ini yang dijadikan satu oleh salah satu mazhab yang tadi saya cerita itu, kemudian menjadi 5 kitab Musa gitu. Makanya 5 kitab Musa itu kan menceritakan tentang Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, dari Abraham terus Ishak, Yakub, baru anak-anaknya sampai Yusuf, Pak. Ya. Kemudian Keluaran baru menceritakan Musa membawa bangsa Israel, gitu. Hikayat-hikayat itu baru menjadi kitab yang Taurat. Nanti di lain pihak pada masa yang lain orang-orang juga sudah punya hikayat atau nyanyian-nyanyian yang menjadi surat-surat di dalam perjanjian lama juga. Ada Amsal atau Mazmur. Itu sebenarnya juga nyanyian-nyanyian yang jadi surat gitu. Ada lagi nanti kitab nabi-nabi juga di masa yang lain itu ditulis oleh orang-orang yang memang sudah punya semacam kayak ya tadi ada hikayat-hikayat gitu, Pak. Tetapi dari semua yang tersusun di dalam perjanjian lama, kita masih boleh mengakui lah, Pak, masih ada sisa-sisa firman Tuhannya masih ada. Karena ada ayat yang berbunyi begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan Kul Huwallahu Ahad. Jadi masih ada pesan-pesan yang terbawa. Tapi di dalamnya banyak kontradiksi, banyak kesalahan sains. Itu yang memang bukti bahwa di Quran surat Al-Baqarah 79 terbukti gitu. Buktinya itu, kontradiksinya banyak.
Karena banyak tambah-tambahan. Contoh yang paling nyata itu adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang mau disembelih itu siapa? Ismail atau Ishak? Iya. Ya, kalau namanya tertulis benar-benar yaitu Ishak gitu. Tapi kalau dibaca kronologinya nggak mungkin Ishak gitu. Ya, Lahir belakangan. Bos. itu hubungannya dengan apa? Dengan perjanjian hak sulung gitu. Nah, kalau orang kelompok bangsa sudah punya kepentingan tertentu, apa susahnya sih bikin kitab sendiri gitu? Gitu aja sih, Pak. Oke. Kalau yang perjanjian baru itu 27 surat. 4 surat yang menceritakan tentang Yesus, ditulis oleh orang-orang yang nggak jelas namanya siapa, ya. 13 surat dianggap surat-suratnya Paulus, Pak. Tapi dari 13 surat Paulus itu, ternyata menurut orang-orang sarjana Kristen sendiri, dari 13 surat itu yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus cuma 7. Sisanya yang 6 nggak tahu siapa yang nulis. Yang nulis itu dianggapnya Paulin, Pak, bukan Paulus. Paulin bukan nama perempuan, tapi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Jadi kalau ada orang mengikuti pemikiran Paulus, terus dia dapat sisipan atau penafsiran atau pemikiran agama dari mana, nggak tahu. Dijadikan ayat kitab suci. Nah, itu yang sudah jadi. Mungkin Paulus juga nggak pernah nyangka gitu, Pak. Surat-suratnya jadi kitab suci gitu. Mungkin ya. Ya, monggo Pak. Langsung poin yang Ustaz. Just boleh minta air minum. Gospel itu yang Habis. dikanonkan atau Iya. besarkan itu ada 4 yang sering disebut Iya. itu. Ada gospel lain. Ada 50 Pak, kurang lebih. Apa yang disebut apokrifa ya? Iya. Apokrifa itu Iya. posisinya itu bagaimana sih? Oleh Kristen nggak boleh dibaca, tapi ada nyatanya. Ini Pak. Terima kasih. Yang namanya apokrifa dulu itu awalnya artinya yang dirahasiakan. Jadi yang boleh baca cuman gereja, jemaat nggak boleh baca. Itu ya aslinya Pak apokrifa. Tapi belakangan arti apokrifa itu berubah menjadi apa? Penulisnya nggak jelas gitu Pak. Sama orang Kristen diartikan begitu gitu. Kalau standarnya digeser, bahwa apokrifa itu yang nulis nggak jelas makanya dianggap palsu. Nah sekarang kita kembalikan kepada 4 gospel yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini juga penulisnya nggak jelas. Berarti standarnya apa bedanya sama apokrifa? Sama aja. Gitu. Nah di dalam apokrifa itu Pak, itu kan ceritanya memang beda-beda. Makanya yang masuk ke dalam Bible 4 gospel itu, karena yang Matius dan Lukas menyadur Markus, otomatis kan ceritanya banyak yang mirip Pak. Makanya ketiga kitab ini disebut sebagai kitab sinoptik, gitu ya. Yang Yohanes ini menulis dengan gaya bahasa sendiri, yang mana ditengarai yang Yohanes ini ditulis untuk melawan orang-orang Kristen awal yang tidak percaya Yesus disalib, Pak. Loh, ada Kristen awal yang tidak percaya Yesus yang disalib. Itu namanya Kristen Basilidean, Pak. Timbulnya, suburnya malah di Mesir. Ya, pada waktu itu kelompok itu mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Nah, Kirene Pak, bukan Cinere Pak ya. Nah, kenapa begitu? Indikasinya apa? Karena yang di Matius, Markus, Lukas itu diceritakan ketika Yesus mau disalib, Yesus manggul salib digantikan oleh seorang yang bernama Simon orang Kirene. Tapi yang di Yohanes nggak ada, Simon Kirenenya nggak ada Pak. Nah, jadi ini dianggap untuk melawan orang-orang Basilidean itu. Gitu. Ada 50. Kurang lebih ada 50 gospel Pak. Saya nggak bawa sih. Bawa nggak sih? Nggak bawa Pak. Yang saya punya di studio itu gospel-gospel yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu ada cerita-cerita yang tadi Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Yang disalib Simon orang Kirene. Nanti ada lagi gospel yang lain, Yesus mengasihi Maria Magdalena melebihi murid-murid yang lain. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Itu. Kalau itu kan nggak mungkin masuk ke dalam Bible, Pak.
Kalau masuk dalam Bible bubar. Ya, cukup yang lain. Alhamdulillah Pak, wayakum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali pada pagi hari ini pada sholat subuh, pada kajian, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini bernama Ivan Dervanda, betul ya? KTP-nya dari Kota Malang. Tinggal di mana? Atau tinggal di sini? Kerja di sini ya. Nama Ivan Dervanda, agama sebelumnya Kristen. Coba cek, benar nggak? Saksi. Benar ya? Menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Betul? Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Adik Ivan ini mau masuk Islam ini karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Masih ada orang tua? Masih. Di mana? Di mana semua? Tahu nggak Ivan hari ini mau bersyahadat? Tidak. Nggak tahu. Kira-kira kalau tahu orang tuanya bagaimana reaksinya? Mendukung. Kemarin sudah saya omongin, cuma belum ada kesempatan untuk proses ini. Oh gitu. Ya. Oh jadi sudah memberitahu orang tuanya dan mereka alhamdulillah menerima. Orang tuanya Kristen atau Kristen semua. dua-duanya Kristen? Alhamdulillah. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat yang harus dijalankan, yaitu setelah bersyahadat ini nanti ada yang namanya sholat, ada yang namanya zakat, ada yang namanya puasa, ada yang namanya haji jika mampu hajinya. Ya. Apakah Ivan ini berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Janji. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi Mas Ivan untuk memeluk agama Islam ya, untuk bersyahadat. Sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Sudah. Alhamdulillah. Tahu artinya? Belum. Dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menerima dua kalimat tersebut? Menerima. Alhamdulillah. Kita berjabat tangan, ya. Ikuti dua kalimat syahadat yang saya ucapkan dan nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Saya mau peluk dulu saudara saya, baru dalam tema. Alhamdulillah, semoga itu komah ya. Silakan kalau yang mau kasih ucapan selamat buat Mas Ivan. Tolong nanti sediakan waktu dalam seminggu 2 hari ya. Ya, 2 hari, satu kalinya pertemuan 90 menit. Ya, nanti bisa belajar di sekretariat kami di sekretariat YPMA Jalan Bayangkara nomor 21. Oh iya. Jauh nggak di situ? Enggak ya, artinya dekat ya. Nah ya, nanti di di sekretariat kita dalam seminggu 2 kali belajar di sana. Nanti Pak Handoko tuh tuan gurunya Pak Handoko yang ngajarin Islam lebih luas lagi. Ya, ini ada sedikit uang, tolong diterima. Ini adalah uang zakat. Ya, jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah bentuk memang kita menjalankan syariat dalam Islam. Karena orang yang baru masuk Islam ini merupakan salah satu dari 8 asnaf yang memang berhak menerima zakat. Ya, kalau diterima.
nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas atau apa, jangan sungkan-sungkan tanya ke Pak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, ya, dan insya Allah kita semua di sini husnul khotimah. Ya. Amin. Jangan sungkan-sungkan, belajarnya step by step. Nggak perlu hari ini syahadat besok jadi imam di masjid, enggak. Belajar pelan-pelan ya. Alhamdulillah, saya ingin memberikan kabar begini. Di dalam Islam kita memahami ketika orang yang bukan Islam masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan, insya Allah ya. Tetapi kebaikannya dari dia akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan ya. Itu adalah sebuah kabar yang sangat-sangat mengembirakan kita. Jadi kita nanti bisa ngiri nih sama Mas Ivan nih, ini sekarang nggak punya dosa nih, ibaratnya ini seperti bayi yang baru lahir nih ya, seperti kertas yang putih semua, tinggal ditulis dengan segala kebaikan, insya Allah ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang dari sini semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah ya. Buat para pemirsa juga yang menyaksikan peristiwa ini, bisa mendukung YPM At-Tauhid ya dengan mengirimkan ke BSI nomor 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita tutup semuanya dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi ya. Alhamdulillah. One day later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali saya sekarang sedang berada dengan Mas Ivan. Ivan siapa kemarin? Dervanda. Ya. Ivan Dervanda. Mas Ivan ini adalah seorang pemuda yang kemarin datang ke kajian saya di Masjid Al-Hikmah Surabaya ya. Dan setelah selesai kajian, beliau langsung menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Betul nggak Mas? Betul. Waktu itu kan saya tanya ya, atas kemauan sendiri atau ada paksaan ya? Menurut Mas Ivan adalah kemauan sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang saya dan Mas Ivan ini sekarang sedang berada di Sekretariat Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid Surabaya. Sebentar lagi akan ada kajian. Kita nyolong waktu nih untuk ngobrol sebentar nih. Kemarin kita nggak sempat ngobrol ya karena banyak orang dan hektik ya. Alhamdulillah. Mas Ivan boleh cerita Mas Ivan ini asli dari mana? Dari Malang. Asli Malang. Ya. Dari keluarga Kristen berarti. Kristen. Gerejanya apa Mas? GSJA Immanuel. GSJA berarti Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Ya. di Malang. Di Malang. Oke. Orang tua juga semua Kristen. Kristen semua. Nah, berapa saudara Mas? 3 saudara. 3 saudara. Terus Mas Ivan ini berarti apa, sedang merantau ke Surabaya, kerja di Surabaya gitu? Ya, istilahnya merantau lah. Oh merantau, iya. Merantaunya jauh banget ya dari Malang ke Surabaya ya. Alhamdulillah. Dari tahun berapa Mas? 2014. 2014. Nah, boleh cerita nggak Mas Ivan ini, kemarin ceritanya gimana kok tiba-tiba menghadiri kajian saya, subuh-subuh lagi ya. Mending kalau subuhnya jam 5, jam 4 kurang 23 menit, 22 menit lah. 3:43 loh subuhnya itu ya, Masya Allah. Jam 3 sudah bangun ya? Jam 3 udah bangun. Saking nungguin gitu. Ya. Kalau nungguin jadi nggak bisa tidur gitu. Alhamdulillah Mas, boleh cerita nggak Mas? Kemarin kok tiba-tiba bisa datang ke masjid untuk syahadat tuh ada apa? Ya semua kan dari niat itu sudah muncul tiba-tiba gitu. Lihat postingan itu. Kok ada postingan di IG itu Pak. Terus dari sebelumnya sudah ingin ketemu samanya tapi kok kejauhan ke sana. Oh gitu. Mumpung safari ke sini. Saya lihat postingan itu langsung spontan gitu aja, enggak ada ya, istilah nggak ada ancang-ancang lah, langsung gitu. Langsung. Oh. Ya. Tapi maksud saya gini, Mas Ivan ke Surabaya 2014. Iya. Waktu ke Surabaya 2014 itu masih ke gereja? Ya, sampai 2019. Oh, sampai 2019. Terus habis 2019 nggak gereja lagi? Ya, ya masih pelajari ulang gitu. Pelajari ulang apa? Bible-nya? Bible-nya. Tapi nggak ke gereja? Belum. Ceritanya ngajuin cuti gitu ke gereja gitu? Ya nggak ngajuin. Oh, ngajuin cuti. Ngajuin cuti sendiri maksudnya? Ngajuin sendiri.
Dari 2019? Iya. Oh, berarti udah cukup lama ya, udah 5 tahun berarti ya. 5 tahun. Nah, terus yang menyebabkan Mas Ivan itu dalam tanda kutip cuti ke gereja itu kenapa? Ya sih karena yang pertama itu ya Yesusnya itu. Oh, masalah Yesus. Iya. Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Oh, terus apa lagi yang menyebabkan kok jadi mau belajar ulang gitu? Yesus Allah Putra Bapa itu Oh, kok Trinitas. satu itu. Oke. Terus yang lainnya sih mungkin cuma kesalahan teks aja lah oh, berarti kesalahan teks ya. di Bible-nya. Ya. Kenapa butuh waktu 5 tahun, Mas? Dari 19 sampai Belum ketemu orangnya. Loh, Yang kok- pas apa dijak dialog. untuk gitu. sahadat? Iya. Oh, untuk diajak dialog. Oh, kalau mau sahadat aja kan nggak harus Iya. dengan siapa. Iya, siapa Ya. aja semua bisa. Bisa ke masjid mana aja sahadat. Bisa. Oh, maksudnya mau nyari orang untuk dialog. Iya. Oh, gitu. Waktu itu Waktu itu, ya. karena kan belum tahu semua yang apa? Belum saya ketahui lah. Jadi dari 2019 sampai kemarin sebelum sahadat itu Mas Ivan percaya kepada siapa? Tuhannya? Tuhan Allah, bukan Yesus. Tuhan Allah. Paham nggak Pak? Tuhan Allah Pak. Ya itu mungkin istilahnya adalah istilah orang Kristen ya. Tetapi berarti selama 5 tahun berarti Mas Ivan hanya percaya kepada yang disebut dengan Bapa. Ya. Gitu ya. Yesusnya bukan Tuhan. Nah. Boleh cerita nggak Mas? Mungkin ada ayat apa di Bible yang buat Mas Ivan itu nggak masuk logika atau mungkin aneh gitu? Ayat-ayatnya inget yang sudah dipelajari? Ada di Bible, ada di Boleh. foto lah. Boleh nyontek gitu. Tak lupa. Nggak SMA, nggak kerja, masih nyontek gitu. Boleh silakan. Bentar Pak ya. Ya nggak apa-apa. Atau mungkin Mas Ivan melihat kok ajaran Yesus di Bible kok beda sama yang dilakukan orang Kristen gitu. Iya. Iya. Salah satunya itu ya. Ini. Soal apa? Mana ini? Atau yang mengenai Yesus Tuhan dulu deh, Nah, itu gimana? Coba ini apa? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Oh, Yohanes 20:17. Ya, ya. Di sini kalau yang saya soroti di sini Yesus mengatakan bahwa dia menyuruh Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya dan katakan bahwa aku Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Artinya Yesus kan berarti kan punya Bapa yang sama dengan Bapa saudara-saudaranya. Di sini juga dikatakan aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus juga punya Allah yang sama dengan Allahnya saudara-saudaranya. Gitu ya maksudnya? Iya, iya. Berarti kalau Yesus Tuhan, apakah Yesus punya Tuhan gitu? Iya. Gitu maksudnya. Iya. Ya, Yohanes 20:17. Jadi sebenarnya ini memang boleh dikatakan bukti ya bahwa Yesus cuma manusia. Dia bukan Tuhan karena dia mengatakan dia punya Allah yang sama dengan Allah saudara-saudaranya. Itu ya. Iya. Yang lain ada mungkin? Nah, cuma ini aja yang kena lah. Ini yang paling kena. Oke. Jadi ya di ayat-ayat yang lain kan banyak. Yesus juga menyuruh Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Bapa. Waktu Yesus dicobai sama iblis, ya, itu juga Yesus bilang ke iblis untuk menyembah Bapa saja. Yang lucu kan begini. Kalau Yesus itu Tuhan, Ya. apakah iblis itu nggak tahu kalau Yesus Tuhan gitu? Ya. Kok berani-beraninya nyobain Tuhan gitu? Itu, ya kan? Iya, iya, iya. Nah, terus Yesus juga waktu dibaptis, Yesusnya ada di Sungai Yordan, ada burung merpati, Roh Kudus, ada suara Bapa di langit, inilah anakku yang kukasihi. Kalau bilang mereka itu satu Tuhan, kok nongolnya bareng gitu? Gimana ceritanya gitu nongol bareng gitu, dibilang satu gitu? 3 berarti. Nah, kan secara akal sehat kan ada Yesus di sungai, ada burung merpati, ada suara di langit, kan berarti kan 3. Mau dibilang satu, gimana? Kan maksa gitu harusnya, seperti orang maksa gitu, Iya. ya kan? Ada lagi Mas selain itu mungkin yang meragukan Mas Ivan akhirnya?
Ya cuma ini aja sih yang selama ini Oh. masih jadi pertanyaan. Oke. Jadi selama 5 tahun Mas Ivan beribadahnya apa? Cuman berdoa sendiri aja atau Ya, gimana? doa sendiri. Oh. Apa itu asilah istilahnya? Sedang dalam masa cuti gitu ya? Ya, cuti lah. Breakdown. Tapi sebelum kemarin bersyahadat, Mas Ivan sudah mempelajari tentang Islam belum? Cuma yang apa ini? Dasar-dasarnya aja. Dasar-dasarnya kayak sholat itu. Sholat. Fungsi-fungsinya. Oh, sunat. Nah, Sudah sunat. Sudah. Waktu umur berapa? Kenaikan ke kelas 5 ke 6. Oh, kelas 5, 6 SD udah sunat. Iya. Oh ya, alhamdulillah ya. Keinginanku sendiri. Oh, memang keinginan sendiri. Oke, alhamdulillah. Terus yang lain puasa juga sudah belajar. Alhamdulillah, berarti Mas Ivan sudah mempelajari lah ya. Ya, sedikit-sedikit lah. Ya, ya. Belum semua. Jadi yang membulatkan hati Mas Ivan kemarin untuk datang ke masjid untuk bersyahadat itu apanya? Situasi pasnya. Kebetulan ada orangnya, keinginan dan kesempatan waktu. Oke, alhamdulillah. Itu berarti Allah SWT sudah mengizinkan Mas Ivan untuk masuk Islam, ya. Kemarin itu tanggal 8 November pada sholat subuh ya di Masjid Al-Hikmah Surabaya. Itu berarti sudah diizinkan. Nanti insya Allah Mas Ivan juga akan dibukakan dadanya, hatinya untuk belajar Islam. Nah, ini tempatnya ya. Nanti Mas Ivan sering-sering datang sini, cari Pak Handoko ya, cari ini. Oke. Pak, siapa Pak namanya? Pak Ibnu. Nah, Ivan. nanti belajar Islam di sini. Siap. Ya, insya Allah ya. Karena sudah sunat, jadi perlu sunat 2 kali nggak Pak? Nggak usah ya? Habis Pak. Ntar habis. Oh Apanya? iya, KTP aja. Nah, gini, hari ini kita sudah buatin sertifikat. Ya, nanti kita kirim, tinggal di print aja. Atau mau dikirim sertifikat cetaknya juga bisa. Oh gitu. Nah. PDF bisa. PDF juga boleh, nanti tinggal di print. Berdasarkan surat itu, Mas Ivan nanti datang ke kelurahan. Ya, minta atau temui petugas Dukcapil. Minta untuk mau merubah keterangan agama di KTP. Harus bawa sertifikat itu. Tapi difotokopi dulu ya. Yang dikasihkan fotokopinya aja. Oh, yang dikasih fotokopi. Iya, ya. Nanti nggak sampai sehari harusnya selesai kok. Jadi kok. Oh. Paling lama besoknya udah bisa diambil fisiknya. Hari yang sama dapat PDF-nya. Ya. Nah, jadi ya alhamdulillah Mas Ivan kemarin sudah datang ke kajian, sudah bersyahadat, alhamdulillah sudah sunat juga. Jadi nanti tinggal belajarnya. Ya, nanti di sini belajar fikih, belajar akidah, belajar sholat, belajar iqra semuanya. Semuanya. Oke. Orang tua sudah dikasih tahu? Belum bisa merangkai kata-kata. Oh, belum bisa merangkai. Mau dibantuin? Nah. Mau langsung ke rumahnya aja. Oh, mau langsung ketemu ya? Iya. Rencana kapan pulang? Biasanya hari apa pulang? Harusnya minggu besok, tapi kebetulan Seninnya itu masuk pagi. Oh. Jadi istirahat minggu. Nah, kemarin waktu bersyahadat, saya ingat kan saya nanya ke Mas Ivan kan, orang tuanya tahu nggak Mas Ivan bersyahadat? Tahunya itu sudah saya minta duluan. Saya ingin masuk. Oh, ngasih tahu ke orang tua. Terus reaksi orang tuanya? Ya nggak apa-apa, selama yang kamu anggap itu bisa kamu lakukan, silahkan di. Oh, mereka mengizinkan. Ya. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti kayak apa ya, gengsi itu tidak ada. Oh, tidak ada gengsi. Oh, papa mamanya juga nggak ada masalah ya, dua-duanya nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Berarti kalau nanti Mas Ivan pulang ngasih tahu ya, insya Allah nggak ada masalah ya. Insya Allah tidak ada. Oke, alhamdulillah. Saya sih kemarin sebenarnya nanya begitu tuh, cuman mau taunya gini. Kalau mereka bermasalah, terus menentang keputusan Ivan, sedangkan Ivan ini kan orang yang sudah dewasa, Mas Ivan boleh membantah orang tua, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu. Ya, tidak boleh dengan suara tinggi, suara kasar apalagi. Itu aja sih sebenarnya. Untuk masuk Islam tidak perlu izin dari siapa-siapa, termasuk kepada orang tua juga nggak perlu izin. Ya, cuma kita diajarkan di dalam Islam untuk tetap hormat kepada orang tua, walaupun beda keyakinan. Permisi gitu ya. Ya, for your information gitu lah. Oh, FYI. Ya, bukan minta izin loh ya. Iya, iya, iya. Karena yang mengizinkan Mas Ivan jadi muslim atau enggak itu cuma Allah SWT. Oke. Kalau kita mah hanya membantu aja.
Ada lagi yang mau diceritakan mungkin dari prosesnya Mas Ivan dari GSJA ke Islam? Mungkin pengalaman atau pengalaman apa gitu, teman-teman muslim atau apa yang bagaimana gitu? Kebetulan saya di lingkungan muslim. Oh. Depan rumah saya persis itu masjid. Oh gitu. Di tempat yang sekarang tinggal di Surabaya? Enggak, di rumah orang tua. Di Malang? Iya. Oh gitu. Lah orang tuanya nggak pernah diajak ke masjid? Enggak ada ya. Enggak, masing-masing ya. Ya mudah-mudahan aja menyusul nanti insya Allah. Baik, kalau gitu mungkin Mas Ivan ada pesan gitu buat penonton? Penonton. Nah, silakan. Baik yang muslim maupun yang belum muslim. Silakan. Apa ya? Pesan apa? Masih grogi, belum bisa Masih pakai grogi. kata. Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa nanti lain kali aja ya. Iya, Mungkin yang penting sekarang Mas Ivan sebagai manusia yang istilahnya kembali ke Islam, insya Allah kan dosanya sudah diampuni, sudah dihapuskan. Dari dosa Mas Ivan semenjak balik sampai kemarin syahadat sudah diampuni, sudah dihapuskan gitu ya, insya Allah ya. Tapi kebaikan yang Mas Ivan lakukan dari balik sampai kemarin syahadat juga insya Allah sudah dicatat sebagai pahala kebaikan. Jadi yang dosa dihapus, yang baik dicatat sebagai pahala. Alhamdulillah ya. Sekarang Mas Ivan sebagai orang yang baru kembali ke Islam, tinggal menulis lembaran baru itu dengan segala kebaikan. Ya, dengan amal soleh, dengan ibadah, insya Allah ya Mas ya. Mas Ivan juga yang dosanya belum ada nih, tolong doain kita nih teman-teman kita. Siap. Ya, insya Allah doanya didengar dan dijabah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111 8899 atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ivan ya. Istiqomah ya insyaallah ya.